Alhamdulillahilladzi yuhmadu bis sarra'i wad dharra'i nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa lahu syukru ala tatabu'in na'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimur rusuli wal anbiya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah ittaqullah haqqa tuqatihi faqad fazal muttaqun, amma ba'du. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini di tanggal 21 Rabiul Tsani 1446 Hijriah, ya alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kita masih diberikan banyak nikmat, dan salah satu nikmatnya selain dari nikmat iman, Islam, dan hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai umatnya yang mendapatkan syafatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib wasiat untuk diri pribadi khatib, umumnya bagi jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan tersebut bisa menghantarkan kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan siang kali ini khatib akan membawakan sebuah tema, yaitu syukur nikmat. Sebagaimana mungkin kita sering setiap hari mendapatkan nikmat, tapi kita lupa bagaimana kita bersyukur kepada yang telah memberikannya. Ada 3 nikmat besar yang wajib kita syukuri. Yang pertama, nikmat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan berbagai keistimewaannya, terutama memiliki akal yang sempurna sebagai perlengkapan hidup yang sangat vital. Kemudian yang kedua, nikmat bahwa Allah telah memberikan rezeki yang tak terhitung banyaknya, sehingga rezeki yang tak terhitung banyaknya sebagai pembendaharaan hidup yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, nikmat bahwa Allah telah memberikan kepada manusia agama yang diridhoinya, yaitu dinul Islam, sebagai pedoman hidup yang paling sempurna. Bagaimanakah cara mensyukuri nikmat tersebut? Tiada lain ialah dengan cara membayar kewajiban-kewajiban kita terhadap 3 nikmat tersebut. Yang pertama, kewajiban terhadap akal, antara lain yang pertamanya itu menggunakannya untuk berpikir tentang berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah agar iman semakin mantap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu mereka yang selalu berzikir mengingat Allah dikala berdiri, duduk atau berbaring,
serta mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Allah, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian yang keduanya, menggunakan akal untuk menuntut berbagai ilmu pengetahuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, dan bagaimana langit ditinggikan, dan bagaimana gunung-gunung ditegakkan, dan bagaimana bumi dihamparkan. Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, memelihara akal dari berbagai gangguan, terutama dari minuman keras yang dapat menghilangkan akal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqum min amalis syaitan faztanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah semuanya agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Kemudian kewajiban yang kedua adalah terhadap rezeki. Yang pertama, mencari rezeki dengan jalan yang halal. Jangan mencarinya dengan cara yang haram. Sebab segala makanan dan minuman akan menjadi darah dan daging. Apabila menjadi haram, maka neraka lebih utama memakannya. Kemudian membelanjakannya di jalan yang halal, yaitu untuk kepentingan nafkah rumah tangga, untuk bekal ibadah, zakat, infak, sedekah, dan jalan halal yang lainnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, membelanjakan seperlunya, jangan boros dan jangan pula kikir, akan tetapi di tengah-tengah keduanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta tidak berlebih-lebihan atau boros dan tidak pula kikir, akan tetapi di tengah-tengah di antara keduanya. Quran surat Al-Furqan ayat 67. Kemudian mensyukuri meskipun yang kita terima sedikit, agar rezeki semakin bertambah banyak. Sebagaimana tadi di awal disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah mempermaklumkan bahwa jika kamu mensyukuri nikmat, pasti akan menambah nikmat itu untukmu. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian mencintai rizki yang kita terima tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu takuti kerugiannya, dan rumah-rumah yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, yaitu siksa. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran surat At-Taubah ayat 24. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian kewajiban yang ketiga, kewajiban terhadap agama.
Yang pertama itu mempelajari ajaran-ajaran agama hingga tuntas, sehingga betul-betul mengerti tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukannya selama hidup. Kemudian memahami ajaran agama sehingga mempermudah seseorang untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian meyakini kebenaran ajaran agamanya, bahwa hanya ajaran agamanya yang paling baik dan benar, sehingga segala gerak-gerik perilakunya selalu berada pada jalan yang benar beserta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk pribadinya, berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan ajaran Islam. Dan kemudian yang terakhir, membela ajaran agama dari berbagai gangguan yang akan merusak dan menghancurkannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah.